Pondok Modern Tazaka mengadakan laporan pertanggungjawaban terbuka organisasi pelajar Pondok Modern OPPM dan koordinator Gerakan Pramuka Gugus Depan 02.127 Pondok Modern Tazaka, Kamis 14 Desember di Masjid Azaki. LPJ terbuka dihadiri oleh seluruh pimpinan pondok, wakil pengasuh, ketua Yayasan Tazaka, ketua Yayasan Pendidikan Tazaka, para direktur lembaga, kepala departemen, ketua bagian, dan seluruh asatid serta seluruh santri Pondok Modern Tazaka. LPJ terbuka yang akan berjalan sampai hari Sabtu yang akan datang ini merupakan bagian akhir dari seluruh proses LPJ yang berjalan hampir 2 pekan. Ustadz Rohul Akbar selaku Kepala Kantor Staf Pengasuhan Santri menjelaskan bahwa sebelum LPJ dilaporkan secara terbuka di hadapan seluruh santri dan guru, mereka telah melewati 2 kali LPJ tertutup bersama Bapak Pimpinan untuk dikoreksi dan dianalisa secara mendalam. 2 pekan mereka bergelut dengan LPJ yang sekarang disampaikan. Mereka harus menyajikan laporan yang benar, akurat, faktual, akuntabel, dibarengi dengan sistematika dan analisa data yang baik. Jelas Ustadz Rohul. Manajemen keuangan pondok dibagi menjadi 2 kategori, yaitu baik dan buruk. Dikatakan baik apabila sumber pemasukan dari unit usaha lebih besar daripada sumber pemasukan dari siswa dan santri, dan dikatakan buruk apabila sumber pemasukan dari santri lebih besar daripada sumber pemasukan dari siswa dan unit usaha. Kemudian bagaimana dengan Pondok Modern Tazaka sendiri? Sebelum itu saya akan membacakan persentase sumber keuangan Pondok Modern Tazaka pada tahun ini. Yang pertama dari siswa 41,36%, yang kedua dari unit usaha 40,59%, yang terakhir dari santri 18,04%. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Pondok Modern Tazaka menduduki posisi yang nyaris bagus, dikarenakan sumber pemasukan daripada Zisfaf lebih tinggi daripada sumber pemasukan dari unit usaha. Semoga pada tahun berikutnya Pondok Modern Tazaka bisa menduduki posisi yang lebih bagus lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Pimpinan Kiai Haji Anang Riksa Masyhadi MA PhD dalam sambutannya menyampaikan bahwa LPJ OPPM KGP ini merupakan bagian dari kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan kepemimpinan. Acara ini adalah acara penting, tak kalah penting dengan pelajaran di kelas. Ini adalah kurikulum pendidikan kepemimpinan, karena LPJ ini mendidik kelas 6 sebagai pengurusnya untuk menjadi pemimpin dengan latihan menganalisa, membuat ide dan gagasan, menjawab solusi tantangan organisasi, dan yang paling penting adalah melihat organisasi ini dari perspektif helikopter atau perspektif burung, sehingga pandangannya, jangkauannya, dan analisanya lebih luas. Jelas beliau. Jadi bagus, tahun ini sudah semakin baik dari tahun-tahun lalu. Dari segi gestur ekonomi kita sudah bagus. Dari sisi secara keseluruhan overall, Presiden, Wakil Presiden melaporkan ada penurunan dari sisi pelanggaran, peningkatan dari sisi disiplin, ada penurunan dari sisi pelanggaran bahasa, tapi kemampuan bahasanya naik. Itu bagus, itu berarti prestasi. Ki Anang juga menjelaskan bahwa sejatinya mengurus OPPM ini latihan tapi beneran, dan beneran tapi latihan. Artinya organisasi ini adalah lapangan untuk berlatih manajemen organisasi dan kepemimpinan. Tapi meskipun untuk latihan tetaplah dikerjakan dengan serius dan dipertanggungjawabkan, ujarnya. Latihan tapi beneran, beneran tapi latihan. Itulah yang kami rasakan selama kami menjadi pengurus OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern, di mana selama 1 tahun masa kepengurusan kami dididik dan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih dari kami yang sebelumnya. Dididik menjadi pemimpin, pemimpin bukan pemimpin yang biasa, namun pemimpin yang hebat, yang bisa menggerakkan dan menginspirasi. Pada hari Kamis ini, LPJ terbuka dibagi menjadi 3 sesi. Adapun bagian-bagian yang melaporkan adalah bagian sekretaris, bagian keamanan pusat,
bagian takmir masjid, bagian bahasa dan pengajaran, bagian kesehatan, bagian olahraga, bagian penerangan, bagian koperasi pelajar, bagian koperasi dapur, bagian laundry, dan bagian laziswaf. Fi hadhihi munasabah nakumu kawafdi min qismi tarkiyatil lughah wa ta'lim nuridu an nuballighakum bitaqdimi takrir mas'uliyah wa qabla kulli syai' uridu an asraha ilaikum jami'an ta'rif hadal qism. Qismu tarkiyatil lughah wa ta'lim huwa ahadu aqsam min munazzamati talabati tahta isyrafi maktabi qismu riayati talabati wa huwa qismul mas'ul wa mukallaf bitahsini wa tatwiri lughati tulab wa kadhalika tadris darsul masai wa tatwiri qudratu tulab ala maharatil hitaba. So from the information that I have given to you all, I hope to you all centuries of Pondok Modern Tasaka to not break the rules anymore. Remember that the rules are meant to be obeyed, not to be violated. And I hope to the INSLI officers after us will continue the direct guidance system in each dormitory. Rencananya, 5 bagian akan menyampaikan LPJ-nya pada Jumat malam dan ditutup LPJ Bendahara, Ketua Koordinator, dan Ketua OPPM pada Sabtu pagi. Usai semua LPJ dibacakan, barulah dilaksanakan pelantikan pengurus baru dari santri kelas 5 dan serah terima amanat. Yang lebih menarik dalam LPJ tahun ini bahwa semua LPJ tidak lagi diserahkan dalam bentuk jilitan, melainkan dalam bentuk buku atau buklet dan akan dinilai. Penilaiannya juga bukan hanya dari desain serta layout buku, melainkan juga tampilan slide laporan dan penyampaiannya. Pada kepengurusan yang akan datang, juga telah ditetapkan oleh pimpinan bahwa nomenklatur baru untuk pengurus OPPM periode yang akan datang juga dirubah. Nantinya, kepemimpinan OPPM akan dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Adapun bagian-bagian dirubah menjadi kementerian yang dipimpin oleh para menteri.